Shalom teman-teman muda yang dikasihi Tuhan. Bersukacita sekali malam hari ini kita boleh memuji Tuhan melalui ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya ajak teman-teman semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkanlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian, datanglah ke bait-Nya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam setiap aktivitas kita yang kita jalani setiap hari, tidak jarang kita melakukan dosa dan pelanggaran, entah melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan masih menyediakan begitu banyak berkat bagi kita. Saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, oleh karena dosa yang telah kami perbuat. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu.
Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sobat muda, dimanapun berada, saat ini kita dihadapkan dengan sebuah masalah yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. Namun, kita harus yakin dan percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Mari kita nyanyikan lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Rekan-rekan pemuda yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Kita bersuka cita malam hari ini, perkenan Tuhan boleh membuat kita ada dan bersama-sama hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari
kita memohon kekuatan Roh Allah yang kudus. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami menerima waktu anugerah Tuhan saat ini. Boleh ada dalam persekutuan pemuda Jemaat Efata Palu, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu kami puji besarkan nama Tuhan. Kami akan membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terpilih dari kitab Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Mari membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya. Saya membacakan bagi kita semua. Rekan-rekan pemuda akan mengikuti pembacaan dengan Alkitab kita masing-masing. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 18 hingga 29. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar dan memelihara sabda kebenaran firman Tuhan. Hari ini dari kitab Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-18 hingga 29, kita akan belajar dari kehidupan atau kisah Nuh dan anak-anaknya. Ada 3 orang anak dari Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mari melihat apa yang mau disampaikan firman Tuhan saat ini bagi kita. Saya membaginya dalam 2 poin. Poin pertama pada ayat 21, di situ dikatakan bahwa Nuh mabuk karena anggur. Nah saudara-saudara, walaupun dalam bacaan kita tidak dijelaskan secara detail saat itu berapa banyak anggur yang Nuh minum. Tetapi secara logika seseorang yang mabuk pastilah karena anggur yang diminum itu lebih dari 1 sloki. Itu pasti, saudara. Lalu saya bertanya karena saya tidak pernah minum sampai mabuk, jadi cari tahu, cari informasi. Nah, kebetulan dulu, tapi ini dulu, sekarang puji Tuhan sudah tidak. Dulu suami juga ternyata melewati masa muda, ya pernah kumpul minum. Lalu saya tanya, kalau minum itu berapa banyak kira-kira baru bisa mabuk? Ya kira-kira 1 botol.
Itu versi jawaban suami saya. Tapi mungkin kita punya versi yang berbeda. Saudara-saudara pemuda mungkin punya versi yang berbeda. Bisa jadi 1 botol, bisa jadi 2 botol, atau berbotol-botol. Ya. Tapi yang jelas dalam bacaan kita diceritakan bahwa Nuh benar-benar mabuk. Apa tandanya Nuh benar-benar mabuk? Dia tidak sadarkan diri. Dia tidak dapat mengendalikan diri. Dalam ayat 21 dikatakan ia telanjang dalam kemahnya. Benar-benar tidak sadar. Sehingga anak-anaknya pada saat itu, sehingga salah satu anaknya dalam bacaan kita, yaitu Ham, yang disebut juga bapa Kanaan, melihat aurat ayahnya. Berarti ia minum anggur dalam jumlah yang sangat banyak. Mungkin kita bertanya, mengapa Nuh bisa minum anggur yang sangat banyak? Ya, dapat saja itu menjadi ungkapan sukacita yang berlebihan dari Nuh. Karena dikatakan dalam bacaan kita bahwa ia seorang petani anggur yang pertama. Biasanya tanah yang pertama kali ditanam atau buka lahan pertama itu adalah tanah yang subur. Maka itu mengartikan bahwa kalau tanah itu subur, Nuh pasti akan menghasilkan panen yang melimpah. Karena melimpah, anggurnya banyak, maka pada akhirnya Nuh terjebak dengan minum anggur yang lebih. Nah, saudara-saudaraku, pesan firman Tuhan yang pertama bagi kita adalah sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Saudara ingat setiap kali kita mengucapkan doa Bapa Kami, di situ Yesus memberikan satu ukuran. Ukurannya adalah secukupnya, bukan lebih atau kurang. Cukup itu berarti tidak lebih, tidak juga kurang. Kali ini kita tidak hanya akan berbicara tentang anggur yang diminum Nuh lebih, tetapi kita akan melihat lebih dari itu. Apa yang terkadang menjadi lebih dalam kehidupan kita? Sukacita yang berlebihan. Ya, karena biasanya kalau kita mengalami keberhasilan, sukacita yang berlebihan itu biasanya menjadi kurang baik. Karena biasa saat kita mengalami keberhasilan, baik itu ulang tahun, bersyukur usia tertambah, sukacita. Atau kita mengikuti tes masuk kerja, lalu kita lulus. Atau keberhasilan-keberhasilan yang lainnya, kita terima upah bulanan misalnya, pasti akan membuat kita sukacita. Nah, biasanya di tengah sukacita itu semuanya menjadi berlebihan. Kita apalagi orang-orang muda suka kumpul. Kumpul tidak afdol rasanya kumpul kalau tidak ada minuman. Lalu kita akan bilang, itu gunanya diciptakan Tuhan itu anggur untuk diminum. Benar saudara. Tapi jika berlebihan itu akan berdampak buruk. Seperti dalam kisah Nuh. Saya katakan tadi kita tidak hanya berbicara tentang anggur, tapi kali ini kita akan berbicara beberapa bagian yang terkadang berlebihan menjadi bagian kita dan pada akhirnya merusak tubuh kita. Misalnya makanan yang berlebihan, makanan yang berlebihan, minuman yang berlebihan tadi, minuman yang berlebihan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan kita lagi. Pada akhirnya karena lebih minumnya, kumpul-kumpul sukacitanya lebih, kita minum lebih, pulang kita sudah tidak sadar, paksa untuk bawa kendaraan. Lalu terjadi kecelakaan. Lalu kita persalahkan Tuhan, itu tidak baik. Saya kok bisa celaka? Padahal kesalahannya bukan pada Tuhan saudara, pada kita. Karena kelebihan minum. Demikian halnya juga saat kita makan. Tanpa kita sadari makanan yang berlebihan, entah itu karbohidrat, protein, ataupun itu sayur-sayuran, itu dapat, jika itu berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Karena makanan yang berlebihan itu justru akan merusak bahagian dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Merusak usus kita, pankreas kita, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Karena kadang yang ada dalam pikiran saya dan saudara seperti ini. Kalau semua yang ada di meja itu sudah tersedia, lalu pendeta sudah doakan, berarti aman semuanya untuk dimakan.
Nah saudara bayangkan yang biasanya ada di meja itu apa semua? Ada protein, sumber protein itu biasanya ada beberapa. Ya, kalau sayur tuh jarang, biasanya satu macam sayur cukup. Tapi sumber protein itu biasanya ada telur, biasanya ada ikan, biasanya ada daging dan lain-lain sebagainya. Nah, terkadang kita tuh berpikir bahwa kalau bisa semua yang ada di atas meja itu pindahkan ke piring kita. Saudara, itu manusiawi kita. Terkadang kita menjadi tidak ingat bahwa masih ada orang lain yang juga mau makan karena semangat makan kita. Ya, jadi saya ingat satu pengalaman, ada kegiatan yang kami lakukan, lalu kami naik sebuah bus dan singgah di rumah makan Prasmanan di daerah Jawa waktu itu. Lalu waktu makan seperti itu tersedia beberapa menu protein, daging, telur, tahu, tempe, ikan. Nah, kami beberapa bagian dari rombongan berpikir bahwa kalau tersedia begitu bisa diambil semua. Jadi waktu habis ambil tahu tempe, ambil ikan, mau ambil daging lagi. Lalu penjaganya di situ bilang begini, "Pak, kalau sudah ambil tahu tempe dengan ikan, berarti tidak bisa lagi ambil daging. Kalau ambil daging berarti tidak ambil ikan." Iya, itu karena kebiasaan semua yang ada di meja mau dipindahkan ke piring kita. Ternyata tidak seperti itu. Mungkin beberapa pilihan diberikan karena tidak semua orang makan ikan, tidak semua orang makan tahu tempe, tidak semua orang makan daging, maka bisa memilih. Tapi bukan berarti semuanya harus dimasukkan bersamaan, ya, apalagi dalam porsi yang berlebihan. Mengapa saudara? Karena sesungguhnya menurut ilmu tentang tubuh manusia, ukuran lambung manusia itu hanya sebesar kepalan tangan. Saudara bayangkan kalau lambung kita hanya segini lalu makanan kita lebih, maka pasti itu akan menyebabkan banyak penyakit. Kita biasanya suka berpikir begini, aduh perasaan saya tidak kekurangan makanan, tapi kenapa bisa sakit? Ya persoalannya bukan kekurangan makanan saja yang bisa bikin orang sakit, tapi makan berlebihan atau kelebihan makanan itu juga bisa bikin orang sakit, saudara. Karena kalau lebih berarti makanannya pada akhirnya hanya jadi sampah. Itu berbicara makanan yang berlebihan, kelebihan makanan. Kelebihan lainnya terkadang kita juga kelebihan berpikir, saudara. Kelebihan berpikir seakan-akan kita mampu untuk menyelesaikan semua sendiri. Oh, saya masih muda, saya kuat, saya sehat. Kita sering tidak ingat bahwa semudah dan sekuat apapun kita tetap manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh orang tua, kita butuh teman, kita butuh saudara, dan kita butuh Tuhan. Jadi jangan pikirkan bebanmu sendiri. Ada orang tua, ada teman, ada sahabat, dan ada Tuhan. Kalau kita ragu untuk bercerita pada yang lain, sebagai pemuda-pemuda gereja harusnya kita percaya dong bahwa Tuhan itu ada sepanjang waktu dengan kita. Jadi apapun yang kita alami, kita mau mencurahkannya di dalam doa kepada Tuhan itu bisa kapan saja. Supaya kita tidak berpikir lebih dan pada akhirnya membuat kita juga mengalami sakit. Ya, karena merasa masih muda, masih kuat, kita juga terkadang kelebihan menggunakan waktu. Bahkan kita suka mengubah waktu yang Tuhan berikan, seakan-akan kita lebih hebat dari Tuhan, saudara. Tuhan kasih siang untuk kita beraktivitas dan Tuhan kasih malam untuk kita beristirahat. Tapi terkadang karena kekurangan kita memahami, kita suka rubah siang jadi malam, malam jadi siang. Coba cek jam berapa kita tidur, jam berapa kita bangun. Apa pengaruhnya bangun dan tidur? Apa pengaruhnya begadang? Toh kita begadang juga tidak apa-apa, tetap sehat. Iya benar, sekarang saudara masih sehat. Tapi ingat, kalau kelebihan menggunakan waktu itu terus dipelihara dalam kehidupan saya dan saudara, suatu saat saudara akan kehilangan sehat. Dalam hal ini saya tidak hanya sekedar berbicara karena saya baca, tapi ini juga menjadi pengalaman saya di waktu muda, yang saya pikir Tuhan izinkan saya alami supaya saya juga dapat berbagi dengan saudara-saudara. Jadi dalam Kejadian Allah telah mengatur waktu siang dan malam.
Jika waktu yang Allah atur itu kita ubah, jika ketetapan Allah itu dilanggar, pasti jadi masalah. 1-2 hari, 1 minggu, berapa bulan aman. Tapi saudara selanjutnya pasti tidak aman. Saudara pasti akan kurang sehat, saudara pasti akan kehilangan sehat. Ini bukan menjadi doa saya, tidak. Tapi kenyataannya jika kita tidak menggunakan waktu mengubah ketetapan Allah, maka kita akan menerima setiap akibatnya. Karena semua yang Allah buat itu baik adanya. Jika kita tidak berpikir dan beristirahat dengan cukup, ya tadi saya katakan pasti akan ada waktunya kita menjadi kurang sehat. Lalu bagian pertama yang mau disampaikan dari firman Tuhan ini, bahwa kita diajak untuk memiliki, menjalani kehidupan yang secukupnya. Tidak lebih dan tidak kurang. Karena Tuhan mengaturnya dengan hikmat-Nya. Jadi kalau kita melanggar, maka pasti kita akan mendapatkan persoalan dengan apa yang kita langgar dalam kehidupan kita. Kebutuhan yang secukupnya, makanan minum untuk fisik, dan berpikir istirahat cukup untuk batin, jiwa kita itu menjadi penting sekalipun kita masih muda. Oh, nasihat itu hanya cocok untuk orang-orang tua, Ibu Pendeta. Tidak, saudara. Supaya saudara tidak menyesal di masa tua seperti yang kami alami. Sekarang baru berpikir, aduh kalau dulu tidak begini, kalau dulu atur waktu dengan bijak, pasti tidak akan mengalami hal-hal yang merugikan seperti saat ini. Tapi itulah semua tidak dapat disesali sebab Tuhan juga mengizinkan semua terjadi untuk pengalaman iman lebih melekat padanya dan juga pada akhirnya terus mengandalkan Dia. Bagian kedua yang mau disampaikan dari firman Tuhan malam hari ini adalah, mari melihat pada ayat 22. Anak Nuh yaitu Ham melihat aurat ayahnya. Nah, saudara, melihat aurat ayah ini persoalan yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Sebab kalau yang dinamakan aurat itu adalah kehormatan orang tua. Jika seorang anak melihat aurat orang tuanya, maka ia sedang melanggar hukum Allah, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Sebab itu dalam ayat 23, Sem dan Yafet mengambil langkah yang berbeda dari Ham. Ketika mereka mendengarkan cerita Ham, mereka mengambil sehelai kain, lalu menaruhnya di bahu mereka dan mereka berjalan mundur untuk menutup aurat ayahnya. Bagian ini mau mengingatkan saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak muda, saat Tuhan menganugerahkan orang tua bagi kita, maka kita mau diingatkan apapun yang terjadi dengan orang tua kita, apakah mereka berbuat salah kepada kita secara sadar atau tidak sadar, itu tidak seharusnya merubah rasa hormat kita pada mereka. Sebab mereka adalah orang tua kita. Mereka dipakai oleh Allah untuk kita bisa hadir, dan mereka dipakai oleh Allah untuk membimbing kita sekalipun terkadang mereka begitu terbatas. Dan tugas untuk menghakimi itu bukan tugasmu, bukan tugas kita, saudara, sebagai anak-anak. Itu adalah bagian Tuhan. Lalu apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita adalah melakukan apa yang Allah kehendaki, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetap menghormati mereka bagaimanapun adanya mereka. Tetap mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka. Sehingga mereka juga tetap menjadi orang tua yang dipenuhi hikmat Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan berkat Tuhan, bukan kutuk. Seperti Sem dan Yafet. Amin. Tuhan Yesus menolong kita untuk tidak hanya mendengar, tetapi Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu memelihara firman dalam kehidupan kita, menjadi anak-anak muda yang terus bertumbuh dalam iman teguh kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur malam ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Di dalamnya kami menerima 2 poin penting, bahwa Tuhan telah memberi ukuran secukupnya,
tidak lebih dan kurang. Jika kami mengubahnya, kami akan mendapatkan dampak dari pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih, hikmat Tuhan telah menuntun kami. Kami juga diingatkan untuk terus menjadi anak-anak muda yang menaruh hormat dan kasih kami kepada orang tua kami, apapun adanya mereka. Kami bersyukur karena kami diingatkan. Karena itu Tuhan, kami memohon biarlah kami juga ditolong oleh kuasa Roh Kudus, supaya firman yang kami dengar ini tidak berlalu, tapi kami pelihara, bertumbuh dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak muda yang hidup dalam takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Teruslah Engkau memberkati kehidupan kami di masa muda, dalam perjuangan pendidikan kami, dalam perjuangan pekerjaan kami, rumah tangga kami, dan persekutuan kami. Tuhan berkati, biarlah sebagai pengurus boleh bergiat untuk melayani, sebagai anggota boleh bersemangat untuk bersama-sama dalam persekutuan, sekalipun dalam waktu ini kami harus terbatas, tetapi kasih Tuhan tidak akan terbatas membuat kami berjumpa dalam ibadah-ibadah online yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang telah melayani Tuhan malam hari ini. Kami terus berdoa untuk bangsa, untuk negara kami, untuk pemimpin-pemimpin kami, seluruh aparat tim medis, bahkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Berilah kami hikmat untuk senantiasa bergantung pada Tuhan dan menjadi alat di tangan Tuhan dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami saat kami juga mempersembahkan syukur. Berkatilah apa yang kami persembahkan boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang berkesempatan untuk berdiri, silahkan berdiri. Tapi jika tidak memungkinkan untuk berdiri karena situasi kita masing-masing di rumah, boleh tetap duduk. Kita mau kembali dan kita terima berkat Tuhan. Kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sobat muda, penuh sukacita malam hari ini, kita boleh memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita akan kembali bertemu minggu depan, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa gunakan masker dan cuci tangan pakai sabun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
kuasanya